Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung Arini, menyatu dengan keheningan mencekam yang hanya dipatahkan oleh bunyi monoton mesin pemantau detak jantung di samping ranjang. Di atas kasur putih yang terasa terlalu besar itu, terbaring Bima, putra sematawayangnya yang baru berusia 6 tahun. Wajahnya pucat, dahinya berkeringat meskipun pendingin ruangan bekerja maksimal. Napasnya terdengar berat, sesekali diselingi igauan lirih yang memanggil-manggil namanya. Sudah 2 hari 2 malam Arini tidak benar-benar tidur. Kantung matanya menghitam, menjadi saksi bisu atas kecemasan yang merobek-robek hatinya. Demam tinggi Bima tak kunjung turun, dan dokter masih melakukan serangkaian tes untuk menemukan penyebabnya. Setiap kali jarum infus menembus kulit mungil anaknya, hati Arini seolah ikut tertusuk. Ia mengusap lembut rambut Bima yang lepek oleh keringat, membisikkan doa-doa yang tak putus. Selama ini, Arini adalah benteng. Benteng bagi bisnisnya yang ia bangun dari nol hingga menjadi perusahaan garmen yang disegani. Benteng bagi Bima, yang ia rawat dengan segenap jiwa raganya. Dan ironisnya, ia juga benteng bagi Baskara, suaminya. Seorang pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, namun nyatanya hanya menjadi parasit yang menggerogoti kekuatan dan keuangannya. Pernikahan mereka, yang kini memasuki tahun ke-8, sudah lama hancur. Mungkin sejak tahun ketiga, ketika Arini mulai menyadari bahwa ambisi dan janji manis Baskara di awal pernikahan hanyalah omong kosong. Pria itu lebih suka menghabiskan waktu di klub golf bersama teman-temannya, menggunakan fasilitas keanggotaan yang dibayar Arini, daripada membantu mengurus perusahaan. Jabatannya sebagai direktur pemasaran di perusahaan Arini hanyalah tempelan. Gajinya yang fantastis, yang ditetapkan atas permintaannya sendiri, lebih sering ludes untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan wanita lain. Ya, wanita lain. Riana. Arini sudah tahu tentang perselingkuhan itu selama bertahun-tahun. Awalnya, ia merasakan sakit yang luar biasa, seolah jantungnya diremas hingga hancur. Ia pernah melabrak Baskara, menangis, memohon, dan mengancam. Tapi Baskara adalah ahli manipulasi. Ia akan berlutut, menangis, bersumpah tidak akan mengulanginya lagi, hanya untuk kembali ke pelukan wanita itu seminggu kemudian. Lama-kelamaan, hati Arini menjadi kebas. Ia lelah bertengkar. Ia lelah menangis. Ia memilih untuk menutup mata dan telinga. Selama Baskara tidak mengganggu hidupnya dan Bima, selama ia masih memainkan perannya sebagai ayah di depan umum, Arini membiarkannya. Ia terlalu sibuk membesarkan bisnisnya dan memastikan Bima mendapatkan yang terbaik. Rumah besar mereka terasa seperti panggung sandiwara. Baskara dan Arini adalah 2 aktor yang memainkan peran suami istri di depan Bima dan para asisten rumah tangga, namun tidur di kamar terpisah dan hidup dalam dunia yang berbeda. Arini bahkan tahu, Baskara sering membawa Riana ke rumah mereka saat ia sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Para asisten rumah tangga yang loyal padanya sering memberinya laporan terselubung. Hatinya perih, tentu saja. Rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri dinodai oleh pengkhianatan. Tapi sekali lagi, ia memilih diam. Ia menganggap Baskara tak lebih dari sekadar hama yang harus ditoleransi demi keutuhan gambaran keluarga untuk Bima. Uang, fasilitas, mobil mewah, semua ia berikan, dengan harapan itu bisa membeli kedamaian untuknya. Namun malam ini, semua toleransi itu mencapai titik puncaknya. Ayah mana? Suara Bima terdengar serak, matanya yang sayu terbuka sedikit. Pertanyaan itu, begitu polos dan tulus, menghantam Arini seperti godam. Ia menelan ludah, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Ayah lagi kerja, sayang. Nanti kalau sudah selesai, ayah kesini, ya? Bohong. Sebuah kebohongan pahit yang terasa seperti asam di lidahnya. Sejak Bima masuk rumah sakit, Baskara hanya muncul sekali. Itu pun hanya 15 menit, dengan alasan ada rapat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Ia bahkan tidak mencium kening putranya, hanya menepuk-nepuk lengannya dengan canggung sebelum bergegas pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Bima kangen ayah, lirih bocah itu lagi, sebelum kembali terlelap dalam tidurnya yang gelisah. Air mata yang sejak tadi ditahan Arini akhirnya luruh. Cukup. Semuanya sudah cukup. Ia bisa mentolerir suaminya yang pemalas.
Ia bisa mentolerir suaminya yang menghabiskan uangnya. Ia bahkan bisa mentolerir perselingkuhan menjijikkan yang terjadi di bawah atap rumahnya sendiri. Tapi ia tidak akan pernah bisa mentolerir seorang ayah yang lebih mementingkan kesenangannya sendiri saat darah dagingnya terbaring sakit. Amarah yang dingin dan tajam mulai menjalari pembuluh darahnya, membekukan semua rasa sakit dan menggantinya dengan tekad baja. Ia meraih ponselnya. Nomor Baskara ia hubungi berkali-kali. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua langsung ditolak. Panggilan ketiga, ponselnya sudah tidak aktif. Rahang Arini mengeras. Ia tahu suaminya tidak sedang rapat. Naluri seorang wanita yang telah dikhianati selama bertahun-tahun tidak pernah salah. Dengan tangan gemetar karena amarah, ia membuka sebuah aplikasi tersembunyi di ponselnya, sebuah pelacak GPS yang diam-diam ia pasang di mobil yang biasa dipakai Baskara. Ia memasangnya setahun lalu dengan dalih keamanan, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk hari seperti ini. Titik merah di layar ponselnya berkedip-kedip. Lokasinya jelas. Restoran Italia mewah di pusat kota. Restoran yang terkenal dengan suasana romantisnya, tempat para pasangan merayakan hari jadi atau melamar kekasihnya. Darah Arini mendidih. Jadi, di saat putranya berjuang melawan sakit, suaminya sedang menikmati makan malam romantis dengan selingkuhannya, menggunakan kartu kredit unlimited yang ia berikan. Kemarahan yang selama ini ia pendam meledak tanpa bisa dibendung lagi. Ini bukan lagi tentang pengkhianatan cinta, ini tentang penghinaan terhadap perannya sebagai seorang ibu. Dengan cepat, ia menghubungi sahabatnya, Sarah. Sar, aku butuh bantuanmu. Tolong gantikan aku jaga Bima sebentar. Ada urusan darurat yang harus kuselesaikan. Urusan hidup dan mati. Suara Arini yang dingin dan penuh penekanan membuat Sarah tidak bertanya lebih jauh. Aku segera ke sana, RI. Hati-hati. 15 menit kemudian, Sarah tiba dengan wajah cemas. Melihat tatapan mata Arini yang menyala-nyala, Sarah hanya bisa mengangguk. Selesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Bima aman bersamaku. Arini memeluk sahabatnya singkat. Terima kasih. Ia kemudian mengecup kening Bima yang masih hangat. Bunda pergi sebentar, ya, nak. Bunda janji, setelah ini tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Ia melangkah keluar dari kamar rumah sakit, setiap langkahnya terasa berat namun penuh tujuan. Di dalam mobil, ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Wajah lelah seorang ibu yang cemas, namun di balik kelelahan itu, ada kilat berbahaya di matanya. Malam ini, sandiwara akan berakhir. Malam ini, sang benteng akan menunjukkan kekuatannya. Bukan lagi sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai singa betina yang anaknya diganggu. Perjalanan menuju restoran terasa seperti sekejap. Arini memarkir mobilnya dengan sedikit decitan ban, tak peduli pada tatapan petugas valet. Ia melangkah masuk ke dalam restoran yang temaram, diiringi alunan musik biola yang lembut. Matanya yang tajam langsung memindai setiap sudut ruangan. Dan di sanalah mereka. Di sebuah meja di dekat jendela yang menghadap ke taman, duduk Baskara dan Riana. Mereka tertawa, saling menatap mesra. Riana, dengan gaun merah ketat yang memeluk tubuhnya, menyuapkan sepotong tiramisu ke mulut Baskara. Tangan Baskara yang lain dengan kurang ajar mengelus punggung Riana yang terbuka. Pemandangan itu begitu klise, begitu memuakkan. Mereka tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia, seolah tidak ada seorang anak yang sedang sakit atau seorang istri yang sedang bekerja keras membiayai semua kemewahan itu. Arini berjalan mendekat, langkahnya mantap dan tanpa suara. Para pelayan yang melihatnya hanya mengira ia adalah tamu lain. Alunan biola seolah menjadi musik pengiring untuk drama yang akan segera terjadi. Menikmati makan malamnya, Mas? Suara Arini yang dingin dan datar memecah kehangatan di meja itu. Baskara dan Riana membeku. Mereka menoleh serempak, wajah mereka pias seperti melihat hantu. Tawa di wajah Baskara mati seketika, digantikan oleh kepanikan. Sendok di tangan Riana bergetar. Arini, sedang apa kamu di sini? Gagap Baskara, berusaha menguasai diri. Riana, setelah pulih dari keterkejutannya, justru memasang wajah angkuh. Siapa kamu datang-datang mengganggu makan malam kami? Tanyanya, seolah ia adalah korban. Arini bahkan tidak melirik wanita itu.
Matanya terkunci pada Baskara. Aku seharusnya yang bertanya. Sedang apa kamu di sini? Bukankah kamu bilang ada rapat penting? Apakah rapat itu mengharuskanmu menyuapi mulut jalang ini? Wajah Baskara memerah karena malu dan marah. Beberapa tamu di meja sekitar mulai menoleh, tertarik dengan keributan itu. Jaga bicaramu, Arini. Jangan buat keributan di sini, desis Baskara. Keributan? Arini tertawa, tetapi tawa itu terdengar mengerikan. Kamu yang memulai keributan ini sejak bertahun-tahun lalu, Baskara. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku bodoh? Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Riana. Bukan tamparan biasa, melainkan tamparan yang dilayangkan dengan segenap kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit yang telah Arini pendam selama bertahun-tahun. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat musik biola berhenti seketika. Semua mata kini tertuju pada mereka. Riana memekik, memegangi pipinya yang langsung memerah dan panas. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sakit, tapi karena malu yang luar biasa. Ini untuk perempuan tak tahu malu yang berani menggoda suami orang, desis Arini, tatapannya menusuk tajam. Dan ini, lanjutnya sambil menatap Baskara, untuk seorang ayah tak bertanggung jawab yang lebih memilih bersenang-senang dengan pelacur saat anaknya terbaring di rumah sakit. Arini mengambil gelas berisi air putih di meja dan menyiramkannya tepat ke wajah Riana, membuat riasan tebal wanita itu luntur seketika, menampakkan wajah aslinya yang penuh kebencian. Arini, hentikan! Kamu sudah gila, teriak Baskara, bangkit dari kursinya. Ia benar-benar dipermalukan. Oh, aku belum selesai, kata Arini dengan tenang yang menakutkan. Ia mengeluarkan ponselnya. Dengan beberapa sentuhan cepat di layar, ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Nikmati sisa malam kalian. Tapi sepertinya, kalian akan kesulitan membayar tagihannya. Ia menunjukkan layar ponselnya pada Baskara. Semua kartu kreditmu. Semua kartu debitmu. Semua akses keuanganmu yang terhubung dengan rekeningku, sudah kublokir. Mulai detik ini. Mata Baskara membelalak ngeri. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah menjadi pucat pasi. Ia hidup dari uang Arini. Tanpa itu, ia bukan siapa-siapa. Seorang manajer restoran datang tergopoh-gopoh. Ibu, Bapak, ada masalah apa ini? Mohon jangan membuat keributan. Arini menoleh pada manajer itu. Tidak ada masalah, Pak. Saya hanya ingin memastikan dua orang ini membayar makanan mereka dengan uang mereka sendiri. Bukan uang saya. Di puncak kemarahan dan kepanikannya, sisi pengecut Baskara muncul. Ia mengangkat tangannya, hendak memukul Arini. Gerakannya cepat, didorong oleh emosi yang tak terkendali. Namun Arini lebih cepat. Ia tidak gentar. Dengan gerakan sigap, ia menyambar mangkuk kobokan kecil berisi air dan irisan jeruk nipis di meja mereka. Air sisa mereka mencuci tangan setelah makan. Dan tepat sebelum tangan Baskara menyentuhnya, ia menyiramkan seluruh isi mangkuk itu ke wajah suaminya. Arga! Baskara menjerit kesakitan, bukan karena airnya, tapi karena sisa sambal dari makanan mereka yang ikut terlarut di dalam air itu mengenai matanya. Ia mengusap-usap wajahnya dengan panik, matanya terasa panas dan perih menyengat. Seluruh restoran kini hening, hanya terdengar suara rintihan Baskara. Arini berdiri tegak di tengah kekacauan yang ia ciptakan. Ia menatap dua manusia yang kini tampak begitu menyedihkan di hadapannya. Baskara yang kepanasan dan Riana yang basah kuyup dengan riasan luntur. Silakan lanjutkan kencan kalian, ucap Arini dengan suara yang tegas dan jernih, memecah keheningan. Silakan lanjutkan kebahagiaan kalian di atas penderitaan anakku. Tapi jangan sentuh sedikitpun uangku. Gunakan uang kalian sendiri. Ia memandang Baskara yang masih merintih. Mulai sekarang, kupastikan kalian tidak akan bisa makan dan minum tanpa uangku. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya yang menusuk, Arini berbalik. Ia berjalan keluar dari restoran itu dengan kepala tegak, meninggalkan Baskara dan Riana dalam lautan rasa malu, panik, dan tagihan makan malam yang tidak bisa mereka bayar. Di dalam mobil, adrenalinnya mulai surut, digantikan oleh getaran di sekujur tubuhnya. Tapi tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kelegaan.
Seolah sebuah beban berat yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Malam ini, ia tidak hanya menampar seorang pelakor. Ia telah menampar masa lalunya, meruntuhkan pernikahannya yang busuk, dan memulai sebuah babak baru. Babak di mana hanya ada dia dan Bima. Babak di mana ia akan merebut kembali kebahagiaannya. Perang baru saja dimulai. Perjalanan kembali ke rumah sakit terasa seperti melewati sebuah lorong waktu. Di luar jendela mobil, lampu-lampu kota berkelip seperti permata yang tersebar, tetapi Arini tidak melihat keindahannya. Pikirannya dipenuhi oleh gaung dari suara tamparannya, pekikan Riana, dan jeritan kesakitan Baskara. Adrenalin yang tadi memompanya kini surut, meninggalkan rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena pelepasan emosi yang telah ia bendung selama bertahun-tahun. Sesampainya di lobi rumah sakit yang sepi, ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia harus kembali menjadi Arini sang ibu, bukan Arini sang pejuang yang baru saja memorak-porandakan medan perang. Wajahnya ia basuh di toilet lobi, mencoba menghapus jejak amarah dari raut mukanya. Saat ia bercermin, yang ia lihat adalah seorang wanita dengan mata yang lelah namun sorotnya menyiratkan kelegaan yang dalam. Beban itu telah terangkat. Ketika ia membuka pintu kamar rawat Bima, Sarah langsung berdiri, wajahnya penuh kekhawatiran. "Eri, kamu baik-baik saja?" Arini mengangguk pelan, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. "Aku lebih dari baik-baik saja, Sar." "Aku, Bas?" Sarah, yang telah menjadi saksi bisu penderitaan Arini selama ini, langsung mengerti. Ia tidak perlu bertanya detailnya. Ia bisa melihat dari aura Arini yang berbeda. Tak ada lagi kekeruhan pasrah di matanya, yang ada kini adalah ketegasan yang jernih. Ia memeluk sahabatnya dengan erat. "Sudah waktunya, Ri. Sudah terlalu lama kamu membiarkan parasit itu hidup dalam kemewahanmu," bisik Sarah. Arini membalas pelukan itu, merasakan kekuatan dari dukungan sahabatnya. "Aku hanya menyesal satu hal," ucap Arini lirih. "Kenapa tidak dari dulu kulakukan ini?" Ia melepaskan pelukannya dan berjalan mendekati ranjang Bima. Putranya masih terlelap, tetapi napasnya terdengar lebih teratur. Arini duduk di kursi, menggenggam tangan mungil Bima, dan merasakan kedamaian yang aneh menyelimutinya. Semua kekacauan yang baru saja ia ciptakan di luar sana terasa begitu jauh. Di sini, di ruangan steril ini, hanya ada hal yang terpenting di dunia, putranya. Semua yang ia lakukan, dan semua yang akan ia lakukan, adalah untuk melindunginya. Sementara itu, di restoran Las Rata, Baskara dan Riana masih terjebak dalam neraka kehancuran mereka. Setelah Arini pergi, semua mata tertuju pada mereka. Bisikan-bisikan sinis dan tawa tertahan terdengar dari meja-meja sekitar. Beberapa orang bahkan secara terang-terangan merekam mereka dengan ponsel. Wajah Baskara, yang sebagian masih memerah karena pedasnya sambal, kini pucat pasi karena malu. Sang manajer kembali mendekat dengan dua orang petugas keamanan, tatapannya dingin dan tidak lagi ramah. "Bapak, Ibu, mohon segera selesaikan tagihannya. Anda sudah mengganggu kenyamanan tamu kami yang lain." Baskara merogoh dompetnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba kartu kredit pertamanya. "Ditolak," kata kasir dengan suara datar. Ia mencoba kartu kedua, kartu debit. Saldo tidak mencukupi. Ia mencoba semua kartu yang ada di dompetnya, dan hasilnya sama. Arini benar-benar memutus semua aksesnya. Aku akan transfer," kata Baskara, berusaha menjaga sisa-sisa harga dirinya. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, hanya untuk menemukan bahwa saldonya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Jauh dari cukup untuk membayar tagihan makan malam mewah yang jumlahnya jutaan. Riana hanya bisa menatap ngeri. Dompetnya yang bermerek, hadiah dari Baskara, yang dibeli dengan uang Arini, hanya berisi beberapa lembar uang ratusan ribu dan kartu debit dengan saldo yang menyedihkan. Ia terbiasa hidup dari fasilitas Baskara, ia tidak pernah menyangka sumber uang itu bisa berhenti mengalir begitu saja. "Bagaimana ini, Mas? Masa kita tidak bisa bayar?" rengek Riana, suaranya terdengar panik dan menyalahkan. "Diam kamu," bentak Baskara, melampiaskan frustrasinya pada wanita itu.
Kalau bukan karena kamu merengek minta makan di tempat mahal ini, semua ini tidak akan terjadi. Kok jadi salahku? Harusnya kamu bisa kendalikan istrimu, balas Riana tak mau kalah. Pertengkaran mereka yang menyedihkan menjadi tontonan gratis bagi seluruh restoran. Akhirnya, dengan wajah merah padam, Baskara terpaksa melakukan hal yang paling memalukan. Ia menelepon salah satu temannya. Halo, bro? Bisa tolong aku? Aku ada sedikit masalah di restoran Las Rata. Suaranya terdengar memelas, jauh dari citra angkuh yang biasa ia tampilkan. Dari seberang telepon, temannya tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya setuju untuk datang, lebih karena ingin melihat drama itu secara langsung daripada karena rasa setia kawan. Setengah jam kemudian, temannya tiba dan membayarkan tagihan itu dengan tatapan penuh cemooh. Dalam perjalanan pulang, mobil Baskara terasa seperti ruang hampa. Tidak ada lagi tawa mesra atau elusan manja. Yang ada hanyalah keheningan yang tegang. Lalu bagaimana sekarang? Riana memecah keheningan. Apartemenku, mobil yang kupakai, semuanya kan atas nama istrimu. Jangan-jangan dia akan mengambil semuanya kembali. Baskara memukul setir dengan keras. Aku tidak tahu. Pikiranku buntu. Kepanikan mulai menjalari Riana. Ia mendekati Baskara bukan karena cinta, tapi karena kemewahan yang ditawarkannya. Jika kemewahan itu hilang, maka tak ada lagi alasan baginya untuk bertahan. Tiba-tiba, wajah tampan Baskara di sampingnya tidak lagi terlihat menarik. Yang ia lihat hanyalah seorang pria pecundang yang baru saja dilucuti oleh istrinya. Di rumah sakit, Arini akhirnya bisa sedikit beristirahat. Ia menyandarkan kepalanya di tepi ranjang bima, memejamkan mata sejenak. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Ponselnya yang ia setel dalam mode senyap bergetar tanpa henti di dalam tas. Ia mengambilnya dan melihat puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan WhatsApp dari Baskara. Baskara, kamu benar-benar sudah gila. Arini, buka blokirnya sekarang juga. Baskara, aku tidak akan memaafkanmu atas penghinaan ini. Baskara, kamu akan menyesal. Aku akan buat perhitungan denganmu. Baskara, tolonglah. Aku malu sekali. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Jangan seperti ini. Baskara, aku janji akan berubah. Tolong angkat teleponnya. Arini membaca semua pesan itu tanpa ekspresi. Ancaman itu terasa hampa. Permohonan itu terdengar palsu. Hatinya sudah mati rasa untuk pria itu. Ia tidak membalas, hanya membaca pesan-pesan itu sebagai bukti kebodohan suaminya. Kemudian, sebuah panggilan masuk. Nomor yang tidak ia kenal. Arini mengabaikannya. Beberapa detik kemudian, nomor yang sama menelepon lagi. Masih ia abaikan. Lalu, sebuah panggilan masuk dari nomor yang ia kenali betul, ibu mertuanya, Ratna. Arini ragu sejenak. Selama ini, ia selalu berusaha menjaga citra baik di depan mertuanya, menelan semua perlakuan tidak adil dan sindiran sinis mereka. Mereka selalu menganggap Baskara, anak laki-laki satu-satunya, sebagai pangeran yang sempurna, sementara Arini hanyalah wanita karir yang beruntung bisa menikahi putranya, meskipun kenyataannya justru sebaliknya. Tapi malam ini, topeng menantu yang baik itu akan ia lepaskan. Ia menggeser tombol hijau. Halo, Bu. Arini, apa yang sudah kamu lakukan pada Baskara, anakku? Suara melengking dari seberang langsung menyerbunya, tanpa salam atau basa-basi. Kamu sengaja mempermalukan dia di depan umum. Hah? Kamu itu istri macam apa? Bukannya menjaga nama baik suami, malah menjelek-jelekannya. Dasar istri tidak tahu diuntung. Arini menjauhkan ponsel dari telinganya sejenak, menunggu rentetan amarah itu reda. Setelah hanya terdengar suara napas yang terengah-engah, Arini menjawab dengan suara yang sangat tenang, nyaris tanpa emosi. Malam, Bu. Maaf, sebelum Ibu melanjutkan, apa Baskara sudah memberitahu Ibu di mana dia saat saya mempermalukannya? Dia bilang sedang makan malam dengan klien penting, jawab Bu Ratna, sedikit ragu. Arini tersenyum getir. Bahkan dalam situasi seperti ini pun, putranya masih berbohong pada ibunya sendiri. Klien penting itu ternyata seorang perempuan jalang, Bu. Dan mereka makan malam romantis saat Bima,
Cucu ibu satu-satunya, sedang terbaring di rumah sakit dengan demam tinggi. Apa Baskara juga menceritakan bagian itu? Hening sejenak di seberang sana. Bu Ratna terdengar kaget. Baby Mas sakit? Sakit apa? Tanyakan saja pada putra kesayangan ibu. Jika dia sempat peduli untuk bertanya pada dokter, jawab Arini, tajam. Tanyakan juga padanya, uang siapa yang dia pakai untuk mentraktir selingkuhannya makan malam mewah. Uang yang saya dapatkan dari kerja keras dari pagi sampai malam, Bu. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk biaya pengobatan Bima. Tapi laki-laki itu wajar kalau mencari sedikit hiburan di luar, dalih Bu Ratna, kembali ke mode pembelaan putranya. Mungkin kamu terlalu sibuk kerja, kurang memperhatikan suami. Harusnya kamu sebagai istri lebih sabar dan introspeksi diri. Cukup. Arini sudah muak mendengar omong kosong itu selama bertahun-tahun. Kesabaran saya sudah habis, Bu. Potong Arini, suaranya kini terdengar dingin seperti es. Stok sabar saya untuk putra ibu sudah ludes tak bersisa. Begitu juga dengan uang saya. Mulai detik ini, silakan ibu yang menanggung hidup anak pangeran ibu itu. Jangan lagi berharap 1 sen pun dari saya. Saya tutup teleponnya. Selamat malam. Tanpa menunggu jawaban, Arini mematikan sambungan. Ia memblokir nomor Baskara dan juga ibu mertuanya. Napasnya sedikit memburu. Untuk pertama kalinya, ia berani melawan. Dan rasanya sungguh melegakan. Tepat saat itu, seorang dokter masuk ke dalam ruangan sambil tersenyum ramah. Malam, Bu Arini. Ada kabar baik. Arini langsung berdiri, seluruh perhatiannya tercurah pada dokter. Hasil tes darahnya sudah keluar. Ini infeksi bakteri biasa, tapi cukup kuat. Namun, jangan khawatir, antibiotik yang kita berikan sudah mulai bekerja. Suhu tubuhnya sudah mulai turun. Dalam beberapa hari ke depan, Bima pasti akan pulih sepenuhnya. Air mata kembali mengalir di pipi Arini, tetapi kali ini adalah air mata kelegaan dan kebahagiaan. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali pada dokter itu. Setelah sang dokter pergi, ia kembali duduk di samping Bima. Ia mengelus kening putranya yang kini terasa tidak sepanas tadi. Di tengah badai yang baru saja ia ciptakan, secercah cahaya muncul. Putranya akan sembuh, dan hidupnya akan dimulai kembali. Badai di luar sana mungkin belum reda, Baskara dan keluarganya pasti tidak akan tinggal diam. Tapi Arini tahu, ia siap menghadapi apapun. Karena kini, ia berjuang bukan lagi untuk mempertahankan pernikahan yang lapuk, melainkan untuk membangun masa depan yang cerah bagi dirinya dan harta paling berharganya, Bima. Cahaya matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui jendela besar di kamar rumah sakit, seolah membawa janji akan hari yang lebih baik. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, Arini merasakan secercah harapan. Ia terbangun di sofa dengan punggung yang pegal, namun hatinya terasa ringan. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah senyum Bima. Putranya sudah duduk di ranjang, matanya yang jernih menatapnya dengan binar yang kembali hidup. Demamnya telah surut, hanya menyisakan sedikit pucat di wajahnya. Bunda, Bima lapar, rengeknya manja. Arini tersenyum lebar, senyum tulus pertama yang ia rasakan dalam beberapa hari terakhir. Anak jagoan Bunda sudah lapar, ya? Mau makan apa, HM? Nanti Bunda minta Butini masakin bubur ayam kesukaan Bima, mau. Bima mengangguk antusias. Momen sederhana itu terasa begitu berharga. Inilah dunianya, inilah pusat semestanya. Kekacauan yang ia timbulkan semalam terasa sepadan demi melihat binar di mata putranya ini. Sambil menunggu asisten rumah tangganya datang, Arini menyuapi Bima dengan sarapan dari rumah sakit, diiringi canda tawa dan cerita tentang pahlawan super favorit Bima. Kedamaian yang rapuh itu menyelimuti ruangan, sebuah gelembung kebahagiaan di tengah badai yang ia tahu pasti akan datang. Dan badai itu tidak butuh waktu lama untuk tiba. Pintu kamar terbuka dengan kasar, terbanting membentur dinding, menghasilkan suara yang mengejutkan. Di ambang pintu, berdiri Baskara. Pria itu tampak seperti kapal karam. Kemeja mahalnya lecek tak beraturan, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyala menahan amarah dan kurang tidur. Aroma alkohol samar-samar tercium dari tubuhnya. Kedamaian di dalam ruangan itu pecah seketika.
Senyum di wajah Bima memudar, digantikan oleh ekspresi bingung dan sedikit takut melihat ayahnya yang tampak begitu marah. Ayah, cicitnya pelan. Arini langsung berdiri, secara naluriah memposisikan dirinya di antara Baskara dan ranjang Bima, menjadi perisai hidup bagi putranya. Wajahnya yang tadi hangat kini mengeras, sorot matanya dingin dan tak kenal takut. Pergi dari sini, desis Arini, suaranya pelan namun penuh penekanan. Jangan menakuti anakmu. Baskara seolah tidak mendengar. Ia melangkah masuk, tatapannya terkunci pada Arini. Kamu pikir kamu sudah menang, hah? Kamu pikir dengan memblokir semua kartuku, hidupku akan berakhir. Aku tidak peduli dengan hidupmu, Baskara. Aku hanya peduli pada anakku yang sedang berusaha untuk pulih. Kehadiranmu dengan aura negatif seperti ini hanya akan membuatnya kembali sakit. Jadi, kuperingatkan sekali lagi, pergi. Amarah Baskara meledak. Pergi? Ini juga anakku. Aku ayahnya, teriaknya, membuat Bima tersentak kaget dan mulai terisak pelan. Melihat air mata putranya, kesabaran Arini habis. Seorang ayah tidak akan meninggalkan anaknya yang sakit untuk bercumbu dengan pelacur. Seorang ayah tidak akan datang pagi-pagi dengan bau alkohol dan berteriak-teriak seperti orang gila. Kamu sudah kehilangan hakmu untuk menyebut dirimu ayah malam tadi. Baskara tertawa sinis. Ia mencoba taktik lain, berusaha melunakkan suaranya meski terdengar sangat sumbang. Ayolah, Ri. Jangan kekanak-kanakan. Semalam aku hanya emosi. Kita ini keluarga. Lihat Bima, dia butuh kita berdua. Kamu mau menghancurkan keluarga kita hanya karena masalah sepele. Masalah sepele? Arini menatapnya tak percaya. Pengkhianatanmu selama bertahun-tahun kau sebut masalah sepele? Penelantaranmu terhadap anakmu yang sakit kau sebut masalah sepele? Ia menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi, kita, Baskara. Keluarga yang kamu bicarakan itu sudah kamu hancurkan berkeping-keping sejak lama. Aku hanya lelah berpura-pura dan memunguti pecahannya. Keputusasaan membuat Baskara kembali ke wujud aslinya yang kasar. Omong kosong. Cepat buka blokirnya. Aku butuh uang. Mobilku butuh bensin. Aku butuh makan. Tuntutnya seperti anak kecil yang merengek meminta mainan. Tidak, jawab Arini, singkat, padat, dan final. Apa maksudmu tidak? Maksudku tidak. Kamu laki-laki dewasa, kan? Carilah uangmu sendiri. Bekerjalah. Buktikan kalau kamu bisa hidup tanpa uangku. Baskara melangkah maju, tangannya terulur seolah hendak mencengkeram lengan Arini. Jangan main-main denganku, Arini. Keributan itu akhirnya menarik perhatian. Seorang perawat senior membuka pintu dengan wajah tegang. Permisi, Bapak. Ibu, mohon tenang, ini area rumah sakit. Pasien lain butuh istirahat. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Arini. Dengan suara yang dibuatnya terdengar tenang namun mendesak, ia menoleh pada perawat itu. Maaf, suster. Tolong panggilkan keamanan. Pria ini memaksa masuk dan mengganggu anak saya yang sedang dalam masa pemulihan. Anak saya ketakutan. Wajah Baskara berubah dari marah menjadi panik. Dipermalukan di restoran sudah cukup buruk, kini ia harus diusir dari rumah sakit? Arini, beraninya kamu. Aku ini suamimu. Anda bisa menjadi suaminya, Pak, kata perawat itu dengan tegas, tapi di sini, prioritas kami adalah pasien. Dan pasien kami sedang terganggu. Tak lama kemudian, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap tiba. Mereka masuk ke ruangan dengan sikap profesional. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Tanya salah satu dari mereka kepada Arini. Tolong, Pak, kata Arini, suaranya tetap terkendali. Ia menunjuk ke arah Baskara. Tolong minta bapak ini untuk meninggalkan ruangan. Kehadirannya membuat anak saya tidak nyaman dan ketakutan. Apa-apaan ini? Kalian tidak bisa mengusirku, protes Baskara, mencoba melawan. Namun para petugas itu lebih terlatih. Mereka menempatkan diri di antara Baskara dan Arini. Mohon maaf, Pak. Kami harus meminta Anda untuk keluar. Mari kita bicarakan ini di luar agar tidak mengganggu pasien. Aku tidak mau keluar. Kalau begitu,
Kami terpaksa akan menggunakan sedikit paksaan, kata petugas itu dengan nada yang tidak bisa dibantah. Melihat tatapan tajam kedua petugas dan menyadari posisinya yang sangat tidak menguntungkan, Baskara akhirnya menyerah. Dengan napas yang memburu karena amarah, ia menunjuk wajah Arini. Oke, Aku pergi. Tapi dengar ini baik-baik, Arini. Ini belum selesai. Aku akan membuatmu menyesal. Ancamnya, sebelum akhirnya digiring keluar oleh kedua petugas keamanan. pintu kamar ditutup kembali. Keheningan yang tegang menyelimuti ruangan. Isak tangis Bima kini terdengar lebih jelas. Arini segera menghampiri putranya, memeluknya dengan erat. Sudah, sayang. Tidak apa-apa. Ada bunda di sini. Semuanya aman, bisiknya lembut, mengelus punggung Bima untuk menenangkannya. Ia bisa merasakan tubuh kecil itu bergetar hebat. Hatinya sakit melihat anaknya harus menyaksikan pemandangan buruk seperti itu. Setelah beberapa saat, tangis Bima mereda, digantikan oleh isak kecil. Ia menatap ibunya dengan mata basahnya. Ayah jahat? Pertanyaan polos itu menusuk jantung Arini. Ia menarik napas dalam-dalam, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ayah sedang tidak baik-baik saja, sayang. Ayah sedang bingung. Tapi Bima tidak perlu khawatir, ya? Ada bunda yang akan selalu jaga Bima. Ia berhasil menenangkan Bima, mengalihkan perhatiannya kembali pada mainan dan tontonan di tablet. Namun di dalam hatinya, tekadnya sudah bulat seperti baja. Ancaman Baskara tadi tidak membuatnya takut, justru semakin meyakinkannya bahwa keputusannya sudah benar. Pria itu tidak akan pernah berubah. Setelah memastikan Bima kembali tenang dan asistennya, Butini, sudah datang membawa semua keperluannya, Arini melangkah ke sudut ruangan. Ia mengambil ponselnya, mencari sebuah nama di dalam kontaknya. Jemarinya berhenti pada nama, Budi, pengacara. Tanpa ragu sedikitpun, ia menekan tombol panggil. Halo, selamat pagi, Pak Budi. Pagi, Bu Arini. Ada yang bisa saya bantu? Arini menatap putranya yang kini sudah bisa tersenyum lagi. Suaranya terdengar mantap dan tanpa keraguan sedikitpun saat ia mengucapkan kalimat berikutnya. Saya mau mengurus surat gugatan cerai. Segera. Tentu, ini adalah babak selanjutnya yang lebih mendalam, merinci langkah-langkah strategis dan konsekuensi dari keputusan Arini. Setelah panggilan telepon yang menentukan itu, Arini merasakan perpaduan aneh antara ketakutan dan kelegaan yang luar biasa. Mengucapkan kata, cerai, dengan lantang telah mengubah sesuatu di dalam dirinya. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Jembatan di belakangnya telah ia bakar habis, dan satu-satunya jalan adalah maju. Sesuai kesepakatan, pengacaranya, Budi Santoso, seorang pria parubaya dengan reputasi sebagai pengacara perceraian yang tajam dan tak kenal kompromi, tiba di rumah sakit 2 jam kemudian. Arini telah meminta pertemuan di sebuah ruang konsultasi pribadi yang disediakan oleh pihak rumah sakit, jauh dari kamar Bima, yang kini dijaga dengan setia oleh Butini. Arini tidak datang dengan tangan hampa. Di hadapan Pak Budi, ia bukan lagi sekadar seorang istri yang tersakiti. Ia adalah seorang CEO yang sedang menghadapi krisis. Di atas meja di antara mereka, ia meletakkan sebuah tablet. Isinya adalah folder-folder digital yang telah ia siapkan dengan rapi. Selamat siang, Pak Budi. Terima kasih sudah datang secepat ini, sapa Arini, suaranya tenang dan profesional. Tentu, Bu Arini. Saya turut prihatin dengan situasi yang Ibu hadapi, jawab Pak Budi dengan nada empatik namun tetap fokus. Bisa Ibu ceritakan lebih detail apa yang menjadi dasar gugatan dan apa tujuan yang ingin Ibu capai? Arini menarik napas. Dasarnya adalah pengkhianatan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, penelantaran anak, dan yang tak kalah penting, eksploitasi finansial. Suami saya, Baskara, tidak pernah memberikan nafkah sepeser pun sejak tahun kedua pernikahan kami. Sebaliknya, dialah yang hidup sepenuhnya dari hasil kerja keras saya. Ia mulai membuka satu persatu folder di tabletnya. Ini adalah laporan kartu kredit atas namanya selama 3 tahun terakhir. Semua tagihannya dibayarkan dari rekening utama perusahaan saya. Anda bisa lihat, pengeluarannya mayoritas untuk butik-butik mewah, restoran mahal, biaya keanggotaan klub golf, dan transfer rutin ke rekening atas nama Riana Puspita.
Mata Pak Budi menyipit saat melihat angka-angka yang tertera. Ini bukti yang sangat kuat, Bu. Transfer rutin ini bisa menjadi indikasi adanya hubungan istimewa yang bersifat finansial. Lebih dari itu, lanjut Arini, membuka folder lain yang berisi foto-foto. Foto-foto itu diambil secara diam-diam oleh orang kepercayaannya. Gambar Baskara dan Riana sedang berlibur di Bali, makan malam di Singapura, keluar dari lobi apartemen yang sama. Apartemen itu disewa atas nama perusahaan, dialokasikan untuk tamu bisnis, tapi nyatanya dihuni oleh wanita itu. Semua biayanya, mulai dari sewa hingga tagihan listrik, dibebankan ke perusahaan. Pak Budi mengangguk-angguk, wajahnya tampak terkesan dengan persiapan kliennya. Luar biasa. Ini akan sangat mempermudah proses pembuktian di pengadilan. Tujuan saya ada 3, Pak, kata Arini dengan tegas. Pertama, hak asuh penuh atas putra saya, Bima. Saya tidak ingin Baskara mendapatkan hak asuh bersama. Mengingat perilakunya yang menelantarkan Bima saat sakit, saya rasa ini adalah permintaan yang wajar. Sangat wajar, sahut Pak Budi. Dengan bukti kelalaiannya dan kondisi finansialnya yang bergantung total pada ibu, posisi tawar ibu untuk hak asuh tunggal sangat kuat. Kedua, saya ingin perceraian ini diproses secepat mungkin. Saya tidak mau berlarut-larut. Akan saya usahakan, Bu. Dengan bukti yang lengkap, kita bisa mempercepat prosesnya. Dan yang ketiga, yang paling krusial, Arini berhenti sejenak, menatap pengacaranya lurus-lurus. Tentang harta Gonogini, saya ingin melindungi aset saya. Perusahaan garmen itu, PT Arini Sandang Sejahtera, saya bangun dengan tangan saya sendiri. Jauh sebelum saya bertemu Baskara, saya sudah merintisnya dari usaha rumahan. Semua aset utama, rumah yang kami tinggali, dan sebagian besar investasi, berasal dari keuntungan perusahaan. Saya tidak akan membiarkan dia mendapatkan 1% pun dari kerja keras saya. Pak Budi terdiam sejenak, mempertimbangkan. Ini bagian yang akan menjadi medan pertempuran utama, Bu Arini. Menurut hukum, harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap harta bersama. Baskara pasti akan mengklaim bagiannya dengan argumen bahwa ia juga berkontribusi sebagai suami, meskipun hanya secara moral atau sebagai direktur fiktif di perusahaan. Saya punya semua buktinya, potong Arini cepat. Laporan keuangan perusahaan sejak pertama kali berdiri. Akta pendirian atas nama saya pribadi. Saya baru mengubahnya menjadi perseroan terbatas setelah menikah dan menempatkannya di posisi direktur hanya karena desakannya. Tidak ada satupun kontribusi modal atau ide bisnis yang berasal darinya. Sebaliknya, dia hanya menjadi beban finansial. Semua data ini tersimpan rapi. Pak Budi tersenyum tipis. Kalau begitu, kita punya amunisi yang lebih dari cukup. Kita bisa mengajukan perjanjian pranikah yang tidak sempat dibuat secara formal, dengan bukti-bukti bahwa seluruh aset utama adalah murni milik ibu. Mungkin dia akan mendapatkan sebagian kecil dari aset yang dibeli bersama setelah menikah, seperti mobil yang ia pakai, tapi kita akan berjuang untuk menekan nilainya seminimal mungkin. Yang terpenting sekarang adalah bertindak cepat. Apa langkah pertama yang harus saya lakukan? Tanya Arini. Amankan seluruh benteng pertahanan ibu. Segera setelah pertemuan ini, hubungi bagian keuangan dan HRD ibu. Berhentikan Baskara dari posisinya secara resmi dan legal. Kirimkan surat pemecatan melalui email dan kurir. Cabut semua fasilitas perusahaan yang melekat padanya, mobil dinas, kartu kredit perusahaan, asuransi. Kedua, hubungi bankir pribadi ibu. Pisahkan semua rekening, ganti semua kata sandi, bekukan semua aset bersama untuk sementara hingga ada putusan pengadilan. Ketiga, hubungi petugas keamanan di rumah ibu. Berikan instruksi jelas untuk tidak mengizinkan Baskara masuk ke dalam properti tanpa seizin ibu. Ganti semua kunci. Kita harus membuatnya terisolasi dari semua sumber daya ibu secepat mungkin. Arini mengangguk. Otaknya yang biasa berpikir strategis untuk bisnis kini bekerja penuh untuk pertempuran pribadinya. Akan saya laksanakan semuanya hari ini juga. Setelah pertemuan dengan Pak Budi, Arini tidak kembali ke kamar Bima. Ia duduk di lobi rumah sakit yang ramai, mengubahnya menjadi kantor darurat. Ponsel di satu tangan,
laptop di pangkuan, ia mulai bergerak dengan kecepatan dan ketepatan seorang jenderal perang. Panggilan pertama adalah kepada Rahmat, CFO kepercayaannya yang sudah bekerja dengannya selama lebih dari 10 tahun. Pak Rahmat, tolong segera proses surat pemberhentian tidak hormat untuk Bapak Baskara dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran, efektif hari ini. Alasan, penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Saya akan kirimkan detailnya lewat email. Segera bekukan semua kartu kredit dan akses keuangannya yang terhubung dengan perusahaan. Di seberang telepon, Rahmat yang sudah lama mencium gelagat buruk Baskara, hanya menjawab singkat, "Baik, Bu. Sudah lama seharusnya ini dilakukan. Segera saya laksanakan." Panggilan kedua adalah kepada bagian HRD untuk memproses legalitas pemecatan. Panggilan ketiga kepada bankir pribadinya, memberikan instruksi yang sama seperti yang disarankan Pak Budi. Panggilan keempat kepada kepala keamanan kompleks perumahannya. Saat ia sedang sibuk di laptopnya, menyusun email berisi bukti-bukti untuk pengacaranya, Bu Tini menelepon dengan suara panik. "Ibu, gawat. Bapak Baskara ada di depan rumah, Bu." Dia menggedor-gedor gerbang dan berteriak-teriak. Petugas keamanan kompleks berusaha menenangkannya, tapi dia tidak mau pergi. Dia bilang ini juga rumahnya. Arini sudah menduga ini akan terjadi. "Tenang, Bu Tini. Jangan bukakan pintu. Jangan bicara apapun padanya. Saya sudah bicara dengan kepala keamanan. Mereka yang akan menanganinya. Pastikan semua pintu dan jendela terkunci. Anda dan Bima tidak akan diganggu." Namun, panggilan dari Bu Tini itu salah. Bima tidak bersamanya. Bima ada di rumah sakit. Pikiran Arini langsung berkecamuk. Baskara tidak menemukan Bima di rumah. Artinya, pria itu bisa saja kembali ke rumah sakit. Dengan sigap, ia menelepon pos keamanan di lantai kamar rawat Bima. Ia memberikan foto Baskara dan deskripsi detailnya, dengan instruksi tegas, pria ini dilarang mendekati kamar nomor 702 dengan alasan apapun. Benteng pertahanannya telah ia bangun lapis demi lapis. Kini, ia hanya perlu menunggu reaksi dari musuh yang telah ia lucuti persenjataannya. Di sisi lain kota, Baskara merasakan dunianya runtuh berkeping-keping. Setelah diusir dengan memalukan dari rumah sakit, ia mencoba pulang ke rumah. Namun, gerbang kompleks yang biasanya terbuka otomatis untuk mobilnya, kini tertutup rapat. Petugas keamanan yang biasa menyapanya dengan hormat, kini berdiri di hadapannya dengan wajah kaku. "Maaf, Pak Baskara. Kami mendapat instruksi dari Ibu Arini untuk tidak mengizinkan Bapak masuk," kata salah satu dari mereka. "Instruksi apa? Ini rumah saya juga. Saya mau masuk ke rumah saya sendiri," raungnya, menggedor-gedor kaca pos satpam. "Mohon maaf, Pak. Kami hanya menjalankan perintah. Jika Bapak memaksa, kami akan memanggil pihak berwajib." Dipermalukan dan dikalahkan, Baskara memundurkan mobilnya dengan kasar. Ia melaju tanpa tujuan, hingga akhirnya tiba di satu-satunya tempat yang bisa ia tuju, apartemen Riana. Ia membanting pintu unit apartemen itu saat masuk, membuat Riana yang sedang maskeran terlonjak kaget. "Ada apa lagi, sih, Mas? Kita diusir. Arini sudah gila. Dia mengusirku dari rumahku sendiri." Saat Baskara sedang meluapkan amarahnya, sebuah notifikasi email masuk ke ponselnya. Subjeknya membuatnya terpaku, surat pemberhentian kerja, PT Arini Sandang Sejahtera. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya singkat, formal, dan menusuk. Ia resmi dipecat. Semua fasilitas perusahaan dicabut. Gaji terakhirnya akan ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai penyalahgunaan aset. Tidak mungkin, gumamnya. Pekerjaan itu adalah satu-satunya sumber pendapatan resminya, topeng yang ia pakai untuk menutupi fakta bahwa ia adalah seorang pengangguran yang hidup dari istrinya. Riana, melihat wajah pucat Baskara, ikut membaca email itu dari balik bahunya. Wajahnya langsung panik. "Dipecat? Jadi, kartu kredit itu semua sudah tidak bisa dipakai? Lalu bagaimana dengan apartemen ini? Mobil yang kupakai?" Baskara tidak menjawab. Ia mencoba membuka aplikasi perbankan perusahaan yang biasa ia akses. Akses ditolak. Ia mencoba mentransfer sisa uang dari rekening gajinya.
Transaksi gagal. Semuanya telah diblokir. Ia benar-benar telah dilumpuhkan. Ponselnya berdering. Ibunya. Bagaimana, Bas? Kamu sudah bicara dengan Arini? Sudah kamu beri pelajaran perempuan kurang ajar itu? Aku dipecat, Bu, jawab Baskara dengan suara lemah. Dia memecatku. Mengusirku dari rumah. Memblokir semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Terdengar pekikan panik dari seberang. Apa? Dasar perempuan kejam. Tidak punya hati. Lalu kamu mau tinggal di mana? Makan apa? Ya Tuhan, anakku. Baskara mematikan teleponnya, tidak sanggup mendengar omelan ibunya lebih lanjut. Ia menatap Riana, yang kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi tatapan memuja, melainkan tatapan cemas seorang kreditur yang menagih utang. Jadi, kita benar-benar tidak punya uang, Mas? Tanya Riana hati-hati. Baskara menatap sekeliling apartemen mewah itu. Sofa mahal, TV layar datar besar, tas-tas bermerek milik Riana yang tergeletak di sudut ruangan. Semua kemewahan palsu itu kini terasa seperti mengejeknya. Tiba-tiba, ia merasa tercekik. Ia bukan lagi sang eksekutif kaya raya yang bisa memberikan dunia pada selingkuhannya. Ia hanyalah Baskara. Seorang pria tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa uang. Puing-puing kehidupannya yang nyaman dan mewah kini berserakan di kakinya. Dan di tengah semua kehancuran itu, ia tahu siapa yang memegang palu godamnya. Arini, istrinya yang selama ini ia anggap lemah dan penurut, ternyata adalah seorang arsitek penghancur yang begitu teliti dan kejam. Sore itu, di rumah sakit, Arini menerima pesan dari pengacaranya. Gugatan cerai sudah resmi didaftarkan di Pengadilan Agama, Bu. Surat panggilan akan segera dikirimkan ke alamat KTP Bapak Baskara, yaitu di rumah orang tuanya. Sebuah langkah besar telah diambil. Arini kemudian menerima pesan lain dari kepala keamanannya. Bu, semua barang pribadi Bapak Baskara sudah selesai dikemas. Total ada 12 box. Sesuai instruksi Ibu, akan segera kami kirimkan ke alamat orang tuanya besok pagi. Arini menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Semua telah ia lakukan. Bentengnya telah berdiri kokoh, dan semua yang berhubungan dengan masa lalunya telah ia bersihkan. Ia mematikan ponselnya dan masuk kembali ke kamar Bima. Putranya sedang tertawa riang, menonton film kartun sambil memakan buah potong yang disiapkan Butini. Pemandangan itu adalah hadiah terindah. Di tengah peperangan yang baru saja ia kobarkan, disinilah kedamaiannya berada. Perang ini mungkin akan panjang dan melelahkan, tapi melihat tawa putranya, Arini tahu ia memiliki alasan yang lebih dari cukup untuk memenangkannya. Beberapa hari setelah Bima diperbolehkan pulang, kehidupan di rumah megah Arini terasa seperti baru terlahir kembali. Udara terasa lebih ringan untuk dihirup. Suara tawa Bima yang menggema di lorong-lorong rumah tidak lagi teredam oleh ketegangan yang tak terucap. Bagi Arini, setiap sudut rumahnya yang dulu terasa seperti sangkar emas yang dingin, kini kembali menjadi surga yang hangat, sebuah benteng yang sesungguhnya. Pagi itu, ia merasakan sebuah kemewahan yang telah lama hilang, ketenangan. Ia bisa menyesap kopinya di teras belakang sambil mengawasi Bima yang bermain bola di taman, tanpa perlu was-was mendengar suara mobil Baskara yang datang dan merusak suasana hatinya. Tidak ada lagi jejak parfum wanita lain yang tertinggal di sofa, tidak ada lagi tagihan kartu kredit misterius yang diselipkan di laci meja kerja. Rumah itu telah disucikan. Namun, ketenangan Arini adalah badai bagi orang lain. Sekitar 100 km jauhnya, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, gempa susulan dari tindakan Arini sedang mengguncang dengan hebat. Pagi itu, sebuah truk box berhenti tepat di depan rumah orang tua Baskara. 2 orang kuli angkut turun dan mulai menurunkan belasan kotak kardus besar berwarna coklat. Ibu Ratna, yang sedang menyapu teras, hanya bisa menatap dengan mulut ternganga. Permisi, Bu. Benar ini kediaman keluarga Bapak Baskara? Tanya salah seorang kuli. Bu Ratna mengangguk kaku. Ini ada kiriman barang untuk Bapak Baskara dari Ibu Arini. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, para kuli itu mulai menumpuk box-box itu di teras sempit rumahnya, menghalangi jalan masuk. Satu persatu, kehidupan mewah putranya diturunkan dalam bentuk yang paling hina, barang bekas dalam kardus. Setelan. Jas mahal,
koleksi sepatu kulit, stick golf edisi terbatas, semua terbungkus dalam wadah yang sama seperti barang rongsokan. Baskara, yang baru saja bangun tidur, keluar dari kamar masa kecilnya yang terasa sempit dan pengap. Ia melihat pemandangan itu dan darahnya seolah berhenti mengalir. Ini adalah deklarasi final dari Arini. Sebuah pesan tanpa kata yang berarti. Kamu tidak punya tempat lagi dalam hidupku, bahkan bayanganmu pun kuusir. Lihat ini, Bas, jerit Bu Ratna, histeris. Tangannya menunjuk tumpukan boks itu dengan gemetar. Dia benar-benar membuangmu. Seperti sampah. Dia pikir kamu ini apa? Ya Tuhan. Ini semua pasti gara-gara perempuan jalang itu. Dia sudah meracuni pikiranmu sampai istrimu sendiri tega melakukan ini. Bu Ratna, seperti biasa, menolak untuk menyalahkan putranya. Kesalahan selalu ada pada orang lain, pada Arini yang dianggapnya terlalu keras, atau pada Riana yang dianggapnya sebagai penyihir penggoda. Baskara tidak mendengar omelan ibunya. Telinganya berdengung. Matanya menatap kosong pada sebuah boks yang sedikit terbuka, memperlihatkan ujung stik golf kesayangannya. Dulu, ia memegang stik itu dengan bangga di lapangan golf elit. Sekarang, stik itu teronggok di teras rumah orang tuanya yang catnya mulai mengelupas. Rasa malu yang membakar menjalar dari perut hingga ke wajahnya. Dengan geram, ia menendang salah satu boks sekuat tenaga. Argro! Raungnya, sebuah teriakan frustrasi dari seekor singa yang semua taring dan cakarnya telah dicabut. Di tengah kekacauan itu, ponselnya berdering. Nama Riana muncul di layar. Untuk sesaat, ia berharap wanita itu menelepon untuk memberikan simpati. Namun, nada suara Riana di seberang sana terdengar dingin dan tajam, tanpa jejak kemesraan sedikitpun. Mas, aku sudah tidak bisa begini terus, kata Riana tanpa basa-basi. Tagihan kartu kreditku sudah jatuh tempo. Listrik apartemen ini sudah dapat surat peringatan pemutusan. Kamu harus cari solusi. Jangan diam saja. Baskara, yang sudah berada di titik terendah, meledak. Solusi apa? Aku saja tidak tahu besok mau makan apa. Kamu pikir aku ini mesin ATM? Uangku sudah habis. Semuanya diblokir oleh Arini. Itu urusanmu, bukan urusanku. Balas Riana ketus. Aku tidak mau tahu. Aku butuh uang untuk membayar semuanya. Kalau tidak, aku akan jual semua tas dan perhiasan yang pernah kamu berikan. Jual saja. Aku tidak peduli. Hening sejenak, sebelum Riana tertawa sinis. Dasar pecundang. Dulu saja gayamu selangit, ternyata cuma numpang hidup sama istri. Aku salah menilai kamu. Kata-kata itu, lebih tajam dari pisau, menusuk sisa-sisa harga diri Baskara. Wanita yang selama ini ia puja, yang demi dirinya ia mengabaikan keluarganya, kini menunjukkan wajah aslinya. Dengar baik-baik, Baskara, lanjut Riana dengan nada final. Hubungan kita selesai. Aku tidak punya waktu untuk mengurus laki-laki gagal sepertimu. Tolong segera ambil sisa barang-barangmu yang tidak berguna itu dari apartemenku sebelum pemiliknya menyitanya. Selamat tinggal. Klik. Panggilan dimatikan. Baskara menatap ponselnya dengan nanar. Dibuang oleh istri, kini ditinggalkan oleh selingkuhan. Ia benar-benar sendirian. Parasit itu telah meninggalkan inangnya yang sekarat untuk mencari inang baru yang lebih subur. Sementara Baskara terpuruk dalam kehancurannya, Arini justru sedang membangun fondasi baru untuk hidupnya. Sore itu, setelah memastikan Bima tidur siang dengan nyenyak, Arini menyibukkan diri. Ia tidak meratapi nasib. Ia bergerak. Ia menghubungi seorang desainer interior kenalannya. Mbak Rina, saya mau merombak total beberapa ruangan di rumah saya. Terutama kamar tidur utama dan ruang kerja yang dulu dipakai Mas Baskara. Saya ingin suasana baru. Lebih terang, lebih minimalis, lebih melegakan. Ia juga menelepon agen perjalanan. Tolong carikan saya paket liburan terbaik ke Jepang untuk musim semi tahun depan, untuk saya dan anak saya. Anggap saja ini hadiah untuk kami berdua. Setiap tindakan yang ia ambil adalah sebuah langkah menjauh dari masa lalunya dan mendekat pada masa depan yang ia rancang sendiri. Ia tidak hanya membersihkan rumahnya dari barang-barang Baskara, ia juga membersihkan hidupnya dari energi negatif pria itu. Butini, yang melihat perubahan drastis pada majikannya, mendekat dengan senyum haru.
Syukurlah, Bu. Ibu terlihat jauh lebih bahagia sekarang. Rumah ini juga terasa lebih adem. Arini tersenyum tulus. Benar, Bu. Ternyata untuk bahagia, kadang kita tidak perlu menambah apa-apa. Kita hanya perlu mengurangi apa yang menjadi beban. Di tengah percakapan ringan mereka, bel pintu berbunyi. Seorang kurir mengantarkan sebuah amplop coklat tebal. Amplop itu ditujukan untuk Baskara, namun karena ini masih alamat resminya, Arini menerimanya. Ia tahu isinya apa. Pengacaranya sudah memberitahunya. Surat panggilan sidang mediasi pertama dari Pengadilan Agama. Arini tidak membukanya. Ia hanya meletakkannya di atas meja. Nanti, ia akan meminta kurir kantor untuk mengirimkannya ke alamat orang tua Baskara. Ini bukan lagi urusannya. Ini adalah masalah Baskara dengan hukum. Beberapa hari kemudian, amplop itu tiba di tangan Baskara. Ia sedang duduk termenung di kamar tidurnya yang sempit saat ayahnya masuk dan melempar amplop itu ke pangkuannya. Surat dari pengadilan untukmu, kata ayahnya dengan nada datar dan penuh kekecewaan. Baskara merobeknya dengan kasar. Matanya membaca deretan kalimat formal yang tertera di kertas itu. Nama dirinya dan nama Arini sebagai penggugat dan tergugat. Jadwal sidang mediasi. Semua terasa begitu nyata, begitu final. Rasa takut yang dingin mulai merayapinya. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran suami istri. Ini adalah proses hukum. Proses yang akan menguliti semua kebohongannya dan memamerkan kegagalannya di depan seorang hakim. Ia membawa surat itu ke ruang tengah, menunjukkannya pada ibunya yang sedang menonton televisi. Bu, surat panggilannya sudah datang. Bu Ratna membaca surat itu, dan wajahnya langsung menegang. Kepanikannya berubah menjadi amarah baru. Dia benar-benar menggugat cerai kamu. Kita tidak bisa diam saja, Bas. Kita harus lawan. Jangan biarkan dia mengambil semuanya. Dia pikir setelah membuatmu seperti ini, dia bisa bebas begitu saja? Kita harus cari pengacara terbaik. Baskara mendengus. Pengacara terbaik butuh uang, Bu. Uang dari mana? Ibu mau jual rumah ini untuk membiayai pengacaraku. Perkataan itu menampar Bu Ratna. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada kenyataan pahit dari gaya hidup putranya. Selama ini, ia hanya menikmati hasilnya, cerita-cerita tentang liburan mewah, hadiah-hadiah mahal, tanpa pernah bertanya dari mana semua itu berasal. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Baskara harus melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia membuka lemari, mengeluarkan kotak jam tangan mewahnya, semua hadiah dari Arini pada hari ulang tahun mereka. Ia memilih yang paling mahal, memasukkannya ke dalam saku. Besok, ia harus menjualnya. Uang itu tidak akan cukup untuk menyewa pengacara hebat, tapi mungkin cukup untuk memulai perlawanan. Perlawanan seorang raja yang telah jatuh, yang berjuang untuk merebut kembali remah-remah dari kerajaan yang pernah ia kuasai. Di rumahnya yang kini damai, Arini sedang membacakan dongeng untuk Bima sebelum tidur. Putranya terlelap dalam pelukannya, wajahnya tampak tenang dan bahagia. Arini mengecup keningnya, lalu berjalan menuju jendela kamarnya yang besar. Ia menatap kerlip lampu kota di kejauhan. Dua dunia yang begitu kontras. Di satu sisi, seorang pria terperosok dalam keputusasaan, terjebak di masa lalunya yang hancur. Di sisi lain, seorang wanita berdiri tegak, merengkuh masa depan yang cerah bersama putranya. Pertempuran di pengadilan mungkin belum dimulai, tapi dalam perang untuk kebahagiaan, Arini merasa ia telah memenangkannya. Hari persidangan mediasi pertama tiba lebih cepat dari yang Arini duga. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya yang kini terasa lapang dan penuh cahaya. Tidak ada lagi gaun glamour atau perhiasan mencolok. Pilihannya jatuh pada sebuah setelan blazer berwarna biru navy yang dipadukan dengan kemeja putih bersih dan celana bahan berwarna senada. Riasannya tipis, hanya cukup untuk menutupi sisa kelelahan di wajahnya, dan rambutnya ia sanggul rapi ke belakang. Penampilannya memancarkan aura seorang profesional yang tenang dan berkuasa, sebuah baju zirah modern untuk pertempuran yang akan ia hadapi. Malam sebelumnya, ia telah melakukan panggilan video yang panjang dengan Pak Budi. Pengacaranya itu telah mempersiapkannya secara mental untuk apa yang akan terjadi. Ingat, Bu Arini, kata Pak Budi dari layar laptopnya,
mediasi adalah prosedur wajib. Pengadilan mengharuskan kita untuk mencoba jalan damai terlebih dahulu. Baskara dan pengacaranya kemungkinan besar akan menggunakan panggung ini untuk dua hal. Pertama, mencoba memanipulasi ibu dengan sandiwara penyesalan, atau kedua, mencoba mengintimidasi ibu agar menyerah pada tuntutan mereka sebelum perang sesungguhnya dimulai. Saya mengerti, jawab Arini. Tugas kita hari ini sederhana, lanjut Pak Budi. Bukan untuk berdamai. Tugas kita adalah untuk menunjukkan kepada mediator dengan cara yang elegan dan berdasarkan fakta bahwa jurang di antara ibu dan suami sudah terlalu dalam untuk dijembatani. Bahwa rekonsiliasi adalah hal yang mustahil. Tetap tenang, jangan pernah terpancing emosi, sekalipun mereka melontarkan tuduhan paling absurd sekalipun. Jawab seperlunya. Biarkan saya yang menangani serangan mereka. Anggap saja ini rapat dewan direksi yang alot. Nasihat itu menenangkan Arini. Ia memang akan menghadapi ini seperti ia menghadapi negosiasi bisnis yang sulit. Dengan kepala dingin, data yang akurat, dan tujuan yang jelas. Di sisi lain, di kamar sempit di rumah orang tuanya, Baskara juga sedang bersiap. Ia mengenakan salah satu setelan jas termahalnya, yang kini terasa sedikit longgar di tubuhnya yang menyusut karena stres. Uang hasil menjual jam tangan mewahnya telah berhasil ia gunakan untuk menyewa seorang pengacara bernama Niko Sastrawan. Pak Niko adalah pengacara muda yang agresif, dengan reputasi suka mengambil jalan pintas dan tidak takut bermain kotor. Strategi yang mereka susun jauh dari kata damai. Kita serang balik, kata Pak Niko saat pertemuan pertama mereka. Kita posisikan Pak Baskara sebagai korban. Suami yang hilaf namun ingin bertobat, tapi justru diperlakukan kejam oleh istri yang durhaka. Kita klaim Ibu Arini, karena kesibukannya sebagai wanita karir, telah menelantarkan suami dan mengabaikan kewajibannya. Kita tuntut setengah dari seluruh aset perusahaan dan aset pribadi, dengan dasar kontribusi Bapak sebagai direktur dan dukungan moral yang memungkinkan Ibu Arini bisa fokus bekerja. Baskara menelan ludah mendengar strategi yang penuh kebohongan itu. Tapi di titik ini, ia tidak punya pilihan. Ia mencengkeram harapan palsu yang ditawarkan pengacaranya itu seperti orang tenggelam mencengkeram sebatang kayu lapuk. Ia akan berakting, berbohong, dan melakukan apapun untuk merebut kembali sebagian dari kemewahan yang telah direnggut darinya. Gedung pengadilan agama terasa panas dan sesak. Udara dipenuhi oleh aroma gugup dan keputusasaan dari puluhan orang yang bernasib sama. Arini, yang terbiasa dengan lobi kantor yang dingin dan mewah, merasa sedikit tidak nyaman, namun ia menjaga ekspresinya tetap netral. Ia dan Pak Budi duduk di salah satu bangku panjang di koridor, menunggu panggilan. Beberapa saat kemudian, Baskara datang bersama Pak Niko. Ini adalah pertama kalinya Arini melihat mantan suaminya itu sejak insiden di rumah sakit. Perubahannya cukup drastis. Wajah yang dulu selalu tampak puas dan sombong, kini tirus dan dihiasi lingkaran hitam di bawah matanya. Langkahnya tidak lagi tegap, dan setelan mahalnya tampak seperti kostum pinjaman yang kebesaran. Mata mereka bertemu selama beberapa detik di koridor yang ramai itu. Baskara mencoba memancarkan tatapan intimidasi, sebuah sisa-sisa arogansi yang belum sepenuhnya padam. Namun, ia mendapati tatapan Arini begitu tenang, dingin, dan tak tergoyahkan, seolah menatap orang asing yang tidak berarti apa-apa. Justru tatapan itulah yang membuatnya goyah. Baskara adalah orang pertama yang membuang muka, sebuah kekalahan kecil bahkan sebelum pertarungan dimulai. Penggugat Arini Handayani dan tergugat Baskara Wijoyo, silakan masuk ke ruang mediasi 3. Ruang mediasi itu kecil, pengap, dan hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip samar. Seorang mediator parubaya dengan wajah lelah namun sabar duduk di ujung meja. Ia mempersilakan mereka duduk. Arini dan Pak Budi di satu sisi, Baskara dan Pak Niko di sisi lain. Suasana terasa begitu tegang hingga seolah udara bisa dipotong dengan pisau. Sang mediator memulai dengan kalimat-kalimat standar tentang keagungan sebuah pernikahan dan pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak. Lalu, ia memberikan kesempatan pertama kepada Baskara sebagai pihak tergugat untuk berbicara. Inilah saatnya panggung sandiwara dimulai. Baskara menatap Arini dengan tatapan yang dibuat sepilu mungkin. Bapak mediator yang terhormat, mulainya dengan suara serak. Saya di sini dengan hati yang hancur. Saya masih sangat mencintai istri saya, Arini,
dan putra kami, Bima. Ia berhenti sejenak, seolah menahan isak tangis. Saya akui, saya telah melakukan kesalahan. Saya Vilaf. Sebagai manusia, saya tidak luput dari dosa. Tapi saya sungguh-sungguh menyesal. Saya bersumpah akan berubah dan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Namun, penyesalan saya dibalas dengan kekejaman yang tidak pernah saya bayangkan. Saya diusir dari rumah, semua akses saya diputus, saya dipisahkan dari anak saya. Saya diperlakukan seperti penjahat. Yang saya inginkan hanyalah satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Saya hanya ingin keluarga saya utuh kembali. Aktingnya cukup meyakinkan. Sang mediator menatap Arini dengan pandangan bertanya, seolah menimbang-nimbang ketulusan Baskara. Pak Budi menyenggol pelan kaki Arini di bawah meja, sebuah isyarat agar ia tetap tenang. Saat sang mediator mempersilakannya berbicara, Arini menjawab dengan suara yang datar dan jernih, tanpa getar emosi sedikitpun. Dengan segala hormat, Bapak Mediator. Saya menghargai upaya Bapak untuk mendamaikan kami, mulainya dengan sopan. Namun, rekonsiliasi adalah hal yang mustahil. Ia menoleh, bukan pada Baskara, tapi pada sang mediator. Kehilafan, yang baru saja diakui oleh Bapak Baskara bukanlah insiden sesaat. Itu adalah sebuah hubungan gelap yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan wanita yang sama. Kekejaman yang beliau sebutkan adalah tindakan saya menghentikan aliran dana dari rekening pribadi saya yang selama ini beliau gunakan untuk membiayai gaya hidup mewah beliau dan selingkuhannya. Dan saya melakukan itu tepat di malam saat putra kami, Bima, dirawat di ICU karena demam tinggi, sementara Bapak Baskara menolak panggilan telepon saya karena sedang menikmati makan malam romantis dengan wanita itu. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang dingin dan akurat, bagai peluru yang menembus langsung ke jantung sandiwara Baskara. Wajah sang mediator berubah dari iba menjadi serius. Bagi saya, pernikahan ini sudah lama berakhir, lanjut Arini. Kepercayaan saya telah dihancurkan hingga menjadi debu. Kesabaran saya telah habis. Saya datang ke sini bukan untuk mencari kesempatan kedua. Saya datang untuk mencari kebebasan dan kedamaian bagi saya dan anak saya. Oleh karena itu, saya dengan tegas menolak rekonsiliasi dan memohon agar proses perceraian ini dilanjutkan ke tahap persidangan. Melihat strateginya gagal total, Pak Niko, pengacara Baskara, langsung melancarkan serangan. Bapak Mediator, ini tidak adil. Klien saya sudah menunjukkan itikat baik dengan mengakui kesalahan dan ingin berdamai. Justru pihak penggugat yang keras kepala dan menutup pintu damai. Ini menunjukkan itikat yang tidak baik dan sikap arogan. Pak Budi, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun berwibawa. Maaf, kolega. Itikat baik tidak dinilai dari kata-kata manis yang diucapkan di ruang mediasi. Itikat baik seharusnya ditunjukkan melalui perbuatan selama bertahun-tahun pernikahan. Klien saya sudah memberikan ribuan kesempatan yang semuanya disia-siakan. Mediasi ini, seperti yang kita tahu, bertujuan untuk mencari solusi. Dan bagi klien saya, setelah semua pengkhianatan dan penelantaran yang ia alami, satu-satunya solusi yang tersisa adalah perceraian. Memaksakan rekonsiliasi dalam kasus ini sama saja dengan menyuruh korban untuk kembali hidup bersama predatornya. Istilah predator membuat wajah Baskara memerah padam. Sandiwaranya hancur berantakan. Sang mediator menghela napas panjang. Ia sudah menangani ratusan kasus seperti ini. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada lagi harapan. Baiklah, katanya akhirnya. Melihat pendirian dari kedua belah pihak yang tampaknya sudah tidak dapat dipertemukan lagi, dengan ini saya menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal. Perkara akan dilanjutkan ke persidangan. Panitera akan memberitahukan jadwal sidang selanjutnya. Ini adalah kemenangan kecil bagi Arini. Prosesnya maju, persis seperti yang ia inginkan. Saat mereka bangkit untuk meninggalkan ruangan, Baskara tidak bisa lagi menahan dirinya. Di koridor yang sedikit lebih sepi, ia mencegat langkah Arini. Wajahnya yang tadi memelas kini berubah menjadi topeng kebencian. Hebat sekali sandiwaramu di dalam sana, desisnya, suaranya rendah dan penuh ancaman. Kamu akan menyesali ini, Arini. Kamu pikir kamu bisa menang dan mengambil semuanya dariku? Aku bersumpah,
Aku akan berjuang untuk setiap sen dari hartamu. Aku akan membuat hidupmu tidak tenang. Arini hanya menatapnya dingin. Namun, Baskara kemudian mengucapkan kalimat yang melintasi sebuah batas tak terlihat. Dan aku juga akan berjuang untuk hak asuh Bima. Kita lihat saja di pengadilan, siapa ayah yang lebih baik di mata hakim. Penyebutan nama Bima dalam konteks ancaman itu bagaikan percikan api ke tangki bensin. Semua ketenangan yang Arini bangun runtuh seketika, digantikan oleh amarah sedingin es. Ia melangkah maju, begitu dekat hingga Baskara bisa merasakan hawa dingin darinya. Dengar baik-baik, Baskara, bisik Arini, suaranya tajam seperti serpihan kaca. Kamu boleh menuntut hartaku. Kamu boleh mencoba menghancurkan perusahaanku. Aku tidak peduli. Tapi sekali saja kamu mencoba menggunakan Bima sebagai senjata untuk melawanku, sekali saja kamu mencoba menyentuhnya. Arini berhenti, matanya menyala dengan kilat yang berbahaya. Aku tidak akan hanya menghancurkan sisa hidupmu. Aku akan memusnahkannya hingga tak bersisa. Jangan pernah, sekalipun, menguji kesabaranku jika itu sudah menyangkut anakku. Baskara tertegun. Ia mundur selangkah, terintimidasi oleh kebencian murni dan kekuatan seorang ibu yang anaknya diancam. Ia menyadari kesalahannya. Ia baru saja membangunkan seekor singa betina yang sedang tertidur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arini berbalik dan berjalan pergi dengan langkah mantap, meninggalkan Baskara yang berdiri mematung di koridor, merasakan getaran ketakutan yang baru pertama kali ia rasakan seumur hidupnya. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Pak Budi menatap kliennya yang terdiam. Ancaman kosong, Bu. Dia tidak punya dasar apapun untuk menuntut hak asuh. Hakim akan melihat faktanya. Dia hanya mencoba menggertak dan mencari titik lemah ibu. Saya tahu, jawab Arini pelan, matanya menatap kosong ke jalanan. Gertakan itu berhasil. Bukan membuatnya takut, tapi membuatnya semakin marah dan waspada. Pertarungan ini bukan lagi tentang uang. Bukan lagi tentang kebebasan. Baskara baru saja mengubahnya menjadi perang untuk memperebutkan Bima. Dan dalam perang ini, Arini tahu ia tidak boleh kalah. Apapun risikonya, apapun harganya. Ancaman Baskara di koridor pengadilan meninggalkan jejak dingin di hati Arini. Itu bukan lagi sekadar gertakan seorang pecundang, melainkan deklarasi perang yang menyasar hal paling suci dalam hidupnya. Bima. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat skenario terburuk di mana Bima dipaksa menghabiskan akhir pekan bersama ayah yang tidak peduli dan tidak stabil. Ketakutan itu adalah bahan bakar yang ia butuhkan. Esok paginya, ia bangun bukan lagi dengan tekad untuk bertahan, melainkan dengan strategi untuk menyerang. Ia segera mengatur pertemuan darurat dengan Pak Budi di kantornya. Di hadapan pengacaranya, Arini yang biasanya tenang kini memancarkan aura yang tajam dan tak terbantahkan. Pak Budi, saya tidak mau lagi bermain defensif, katanya, nadanya tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Ancaman Baskara tentang hak asuh Bima mengubah segalanya. Saya tidak mau mengambil risiko sedikit pun. Saya mau kita hancurkan klaimnya bahkan sebelum ia sempat membangunnya. Kita harus buktikan kepada pengadilan bahwa dia bukan hanya suami yang buruk, tapi juga seorang ayah yang lalai dan berpotensi memberikan pengaruh negatif bagi seorang anak. Pak Budi, melihat kesungguhan di mata kliennya, mengangguk setuju. Langkah yang sangat tepat, Bu. Serangan adalah pertahanan terbaik dalam kasus seperti ini. Kita akan beralih dari sekadar membuktikan perselingkuhannya menjadi membuktikan ketidaklayakannya sebagai seorang ayah. Strategi perang pun disusun. Papan catur diatur ulang. Arini, dengan efisiensi seorang CEO, mulai mengumpulkan amunisi. Langkah pertama adalah bukti kelalaian finansial dan emosional. Ia meminta bagian keuangannya untuk menyusun laporan rinci yang menunjukkan bahwa 100% biaya hidup Bima, mulai dari uang sekolah di sekolah internasional terbaik, biaya dokter anak, kursus musik, hingga mainan dan pakaiannya, sepenuhnya ditanggung oleh Arini. Tidak ada Rp1 pun kontribusi dari Baskara. Selanjutnya, ia mendekati orang-orang di lingkaran terdekat Bima. Butini, asisten rumah tangganya yang setia, menulis surat kesaksian yang menyentuh. Merinci bagaimana Baskara hampir tidak pernah ada di rumah,
Bagaimana ia tidak pernah sekalipun mengganti popok Bima saat bayi atau menemaninya bermain di taman. Guru wali kelas Bima juga memberikan kesaksian tertulis, menyatakan bahwa dalam setiap pertemuan orang tua murid atau acara sekolah, hanya Ibu Arini yang selalu hadir. Nama Baskara bahkan tidak mereka kenali. Insiden di rumah sakit menjadi puncak dari semua bukti kelalaian ini, sebuah mahakarya dari ketidakpedulian seorang ayah. Namun, Arini tahu itu belum cukup. Ia perlu menunjukkan kondisi Baskara saat ini. Saya mau menyewa penyelidik swasta, kata Arini pada Pak Budi, sebuah keputusan yang mengejutkan pengacaranya sejenak. Saya ingin tahu apa yang dia lakukan sekarang. Bagaimana gaya hidupnya setelah tidak lagi punya akses ke uang saya? Apakah dia mencari pekerjaan? Atau dia terus hidup dalam dunianya yang tidak bertanggung jawab? Laporan dari penyelidik akan menjadi bukti kuat tentang karakternya yang sesungguhnya. Sementara itu, di sarangnya yang penuh keputusasaan, Baskara dan pengacaranya, Pak Niko, juga sedang menyusun strategi. Menyadari bahwa mereka tidak memiliki bukti konkret, satu-satunya jalan mereka adalah memutarbalikkan narasi dan menciptakan kebohongan. Kita tidak bisa menang jika bermain jujur, kata Pak Niko di sebuah warung kopi murah, tempat yang kini menjadi kantor mereka. Kita harus melukiskan gambaran yang berbeda di depan hakim. Kita akan bilang bahwa Ibu Arini adalah wanita karir yang dingin, gila kerja, dan sering bepergian, sehingga secara emosional ia absen dari kehidupan Bima. Justru Pak Baskaralah yang menjadi figur orang tua utama di rumah, yang memberikan kehangatan dan perhatian. Tapi itu bohong, protes Baskara, meskipun suaranya terdengar lemah. Di pengadilan, yang menang bukan kebenaran, Pak. Tapi cerita terbaik yang didukung oleh saksi, jawab Pak Niko sinis. Ia menyarankan untuk mencari seorang kerabat jauh atau teman lama yang bersedia dibayar untuk memberikan kesaksian palsu, mengatakan bahwa mereka sering melihat kedekatan antara Baskara dan Bima. Sebuah pertaruhan nekat yang didasari oleh keputusasaan murni. Hari sidang pertama pun tiba. Suasana di dalam ruang sidang jauh lebih formal dan mengintimidasi daripada ruang mediasi. Seorang hakim ketua yang berwibawa didampingi oleh dua hakim anggota duduk di meja tinggi, menatap mereka dengan tajam. Pak Budi memulai presentasinya dengan tenang dan metodis. Ia membeberkan bukti-bukti perselingkuhan Baskara satu persatu, foto-foto mesra dengan Riana, bukti transfer ke rekening wanita itu, hingga tagihan sewa apartemen. Kemudian ia beralih ke argumen utama, hak asuh anak. Ia menyajikan laporan keuangan, surat kesaksian dari Butini dan Guru Bima, serta kronologi detail insiden di rumah sakit. Setiap argumennya didukung oleh dokumen tebal yang ia serahkan kepada majelis hakim. Ketika giliran pihak Baskara tiba, Pak Niko maju dengan gaya yang teatrikal. Ia berbicara dengan suara lantang, penuh dengan gestur dramatis. Ia mencoba menepis bukti perselingkuhan sebagai kehilafan sesaat dari seorang suami yang kesepian karena diabaikan istrinya. Lalu ia melancarkan serangan utama. Yang mulia majelis hakim, serunya, menunjuk ke arah Arini. Di hadapan kita ini adalah gambaran dari seorang wanita modern yang sukses dalam karir, namun gagal total dalam perannya sebagai seorang istri dan, yang lebih menyedihkan lagi, sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang lebih memilih rapat dewan direksi daripada menemani anaknya bermain. Seorang ibu yang absen. Mendengar tuduhan itu, Arini merasa seolah sebuah pisau tak terlihat menusuk jantungnya. Semua pengorbanannya, semua malam tanpa tidurnya saat Bima sakit, semua kerja kerasnya yang bertujuan untuk memberikan kehidupan terbaik bagi putranya, kini diputarbalikkan menjadi sebuah tuduhan keji di depan umum. Ia mencengkeram tangannya di bawah meja untuk menahan getaran amarah. Pak Budi menenangkannya dengan sebuah tatapan. Pak Niko kemudian dengan percaya diri mengajukan tuntutan hak asuh bersama dan pembagian harta Gonogini sebesar 50%, termasuk aset perusahaan. Para hakim mendengarkan dengan ekspresi datar, terbiasa dengan drama semacam itu. Mereka lebih tertarik pada tumpukan bukti tebal yang disajikan Pak Budi daripada orasi berapi-api dari Pak Niko. Sidang hari itu ditutup dengan agenda untuk mendengarkan saksi pada pertemuan berikutnya. Saat berjalan keluar dari gedung pengadilan, Arini merasa terguncang. Logikanya tahu bahwa itu semua adalah kebohongan, tapi hatinya tetap sakit. Serangan terhadap perannya sebagai ibu terasa begitu personal dan brutal. Itu taktik murahan,
Bu, kata Pak Budi di dalam mobil. Mereka tidak punya bukti, jadi mereka menyerang karakter. Di sidang berikutnya, kesaksian Butini dan bukti-bukti kita akan mematahkan semua omong kosong itu. Arini mengangguk, namun hatinya masih terasa berat. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk Bima erat-erat, seolah mencari kekuatan dari tubuh mungil itu. Malam itu, saat ia sedang memeriksa email pekerjaan, sebuah pesan masuk dari alamat yang tidak ia kenal. Subjeknya, laporan awal, subjek Baskara Wijoyo. Itu adalah email dari penyelidik swasta yang ia sewa. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka lampirannya. Isinya adalah beberapa foto dan sebuah laporan singkat. Matanya membelalak. Foto pertama menunjukkan Baskara sedang bertemu dengan Riana. Tapi bukan di hotel bintang 5 atau restoran mewah. Mereka duduk di sebuah kafe pinggir jalan yang tampak kumuh, dan ekspresi wajah mereka menunjukkan mereka sedang bertengkar hebat. Foto kedua, diambil di hari yang berbeda, menunjukkan Baskara sedang keluar dari sebuah pegadaian. Foto ketiga, yang paling mengejutkan, diambil tadi malam. Baskara terlihat minum sendirian di sebuah bar remang-remang, wajahnya tampak frustrasi dan mabuk. Laporan itu menyimpulkan bahwa subjek, Baskara, tidak menunjukkan tanda-tanda mencari pekerjaan. Ia terlihat beberapa kali bertemu dengan Riana Puspita, dan pertemuan tersebut selalu berakhir dengan adu argumen. Subjek juga terlihat menjual beberapa barang pribadi, diduga jam tangan mewah, untuk membiayai gaya hidupnya yang kini jauh dari standar sebelumnya. Sebuah senyum dingin terukir di wajah Arini. Rasa sakit dari tuduhan di pengadilan tadi menguap, digantikan oleh kejernihan strategis. Inilah senjata yang ia butuhkan. Laporan ini adalah paku terakhir di peti mati klaim hak asuh Baskara. Seorang pria pengangguran, pemabuk, yang masih terlibat dalam hubungan toksik dengan selingkuhannya, tidak akan pernah dipercaya oleh hakim untuk mengasuh seorang anak. Namun, saat menatap foto pertengkaran Baskara dan Riana, sebuah ide baru yang lebih berani dan lebih berbahaya muncul di benaknya. Riana, wanita yang menjadi sumber dari semua kehancuran ini. Wanita yang kini jelas-jelas juga menjadi korban dari kebohongan. Baskara, apa yang terjadi jika Riana, yang kini tidak lagi mendapatkan kemewahan dan justru ikut terseret dalam kejatuhan Baskara, diberi tawaran yang lebih baik? Apa yang terjadi jika pion musuh bisa diubah menjadi senjata pamungkas di pihaknya? Perang ini akan menjadi lebih kotor dari yang ia bayangkan. Tapi demi melindungi Bima, Arini siap untuk turun ke dalam lumpur dan bermain dengan aturan main yang baru. Aturan main yang ia tentukan sendiri. Waktu berjalan, menyeret semua drama dan kepahitan menuju sebuah akhir yang tak terelakkan. Ruang pengadilan yang dingin telah menjadi saksi bisu dari babak-babak terakhir perang antara Arini dan Baskara. Setelah serangkaian sidang yang melelahkan, di mana kebohongan dan fakta saling beradu, tibalah hari pembuktian final. Pihak Baskara, dengan sisa-sisa amunisi mereka, telah menghadirkan seorang saksi bayaran, seorang sepupu jauh yang memberikan kesaksian palsu yang goyah dan mudah dipatahkan oleh Pak Budi saat pemeriksaan silang. Mereka mengira telah memainkan kartu terakhir mereka. Mereka salah besar. Pihak penggugat, kata Hakim Ketua, apakah ada saksi lain yang ingin Anda hadirkan untuk membantah keterangan dari pihak tergugat? Pak Budi berdiri dengan tenang. Ada, Yang Mulia. Kami memanggil saksi kunci yang akan memperjelas semuanya. Kami memanggil Saudari Riana Puspita. Nama itu menggema di ruang sidang seperti ledakan bom sunyi. Baskara, yang duduk dengan ekspresi sombong, langsung membeku. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Ibunya, yang duduk di barisan pengunjung, ternganga tak percaya. Pak Niko, pengacara Baskara, menatap kliennya dengan pandangan panik, berbisik, apa maksudnya ini? Pintu ruang sidang terbuka, dan masuklah Riana. Namun, ini bukanlah Riana yang biasa mereka lihat. Tidak ada lagi gaun desainer yang provokatif, riasan tebal, atau tas tangan mewah. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang hitam, wajahnya bersih dari riasan, dan rambutnya diikat ekor kuda. Ia tampak biasa. Seorang wanita yang telah dilucuti dari semua atribut kemewahannya, hanya menyisakan penyesalan dan ketakutan di matanya. Ia berjalan menuju kursi saksi tanpa berani menatap ke arah Baskara. Langkah ini adalah manuver brilian yang Arini dan Pak Budi siapkan dalam keheningan.
Beberapa minggu sebelumnya, setelah mendapatkan laporan dari penyelidik swasta, Pak Budi berhasil melacak dan menemui Riana. Pertemuan itu bukan tentang uang sogokan. Itu adalah tentang penawaran yang logis dan tak bisa ditolak. Pak Budi dengan tenang menjelaskan kepada Riana bahwa posisinya sangat berbahaya. Sebagai penerima fasilitas perusahaan yang disalahgunakan oleh Baskara, ia bisa ikut terseret dalam tuntutan hukum perdata terpisah yang akan dilayangkan oleh PT Arini Sandang Sejahtera. Ia bisa dituntut untuk mengembalikan semua nilai barang dan fasilitas yang pernah ia nikmati. Apartemen yang ia tinggali akan disita, dan ia akan terlilit utang. Namun, kata Pak Budi saat itu, Ibu Arini bersedia untuk tidak melanjutkan tuntutan tersebut dengan satu syarat, Anda bersaksi di pengadilan dan mengatakan seluruh kebenaran. Ceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Setelah itu, Ibu Arini akan menganggap semua kerugian sebagai masa lalu dan Anda bebas memulai hidup baru. Bagi Riana, yang telah ditinggalkan Baskara dalam keadaan terlilit utang dan panik, tawaran itu adalah satu-satunya sekoci penyelamat di tengah lautan badai. Kesetiaannya pada Baskara telah lunas dibayar dengan kehampaan. Kini, saatnya ia menyelamatkan dirinya sendiri. Di bawah sumpah, dengan suara yang sedikit bergetar namun jelas, Riana mulai bercerita. Ia mengonfirmasi bahwa hubungannya dengan Baskara telah berjalan selama hampir 4 tahun. Ia membenarkan bahwa Baskara selalu mengatakan bahwa perusahaan Arini adalah milik mereka berdua, dan bahwa Arini hanyalah istri yang sibuk dan tidak peduli. Apakah saudari saksi ingat malam saat putra dari Bapak Baskara dan Ibu Arini dirawat di rumah sakit? Tanya Pak Budi. Riana mengangguk. Ingat, Pak. Malam itu kami sedang makan malam di restoran Lasrata. Apakah Bapak Baskara menerima telepon saat itu? Iya, beberapa kali. Dari istrinya. Saya melihat nama, Arini my wife, di layarnya, jawab Riana. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Baskara? Riana menarik napas dalam-dalam. Beliau menolak panggilannya. Beliau bilang pada saya, paling juga drama. Dia cuma cari-cari perhatian. Lalu beliau mematikan ponselnya. Kesaksian itu menghantam ruang sidang seperti palu godam. Setiap kebohongan yang dibangun Baskara tentang citranya sebagai ayah yang peduli, hancur berkeping-keping dalam satu kalimat. Satu pertanyaan terakhir, lanjut Pak Budi. Selama hubungan Anda dengan Bapak Baskara, apakah beliau pernah bercerita tentang putranya, Bima? Apakah beliau pernah menunjukkan rasa rindu atau cinta sebagai seorang ayah? Riana menggeleng pelan. Tidak pernah, Pak. Sama sekali tidak pernah. Yang ada, beliau hanya mengeluh. Mengeluh tentang istrinya yang terlalu dominan, mengeluh tentang harus berpura-pura menjadi keluarga bahagia. Tapi tentang Bima tidak pernah. Cukup, semua sudah jelas. Kesaksian dari sumber yang paling tidak terduga itu telah menyegel nasib Baskara. Saat Riana berjalan keluar dari ruang sidang, ia bahkan tidak melirik Baskara yang menatapnya dengan pandangan penuh kebencian dan pengkhianatan. Bagi Riana, babak itu telah usai. Putusan hakim. Hari putusan adalah hari yang cerah, kontras dengan suasana kelabu di dalam gedung pengadilan. Hakim ketua membacakan keputusannya dengan suara yang tegas dan tanpa emosi. Poin-poinnya mengalir seperti air bah yang menyapu bersih semua sisa harapan Baskara. 1. Gugatan cerai dari pihak penggugat, Arini Handayani, dikabulkan. Pernikahan mereka resmi berakhir. 2. Hak asuh penuh atas anak mereka, Bima Adriansyah Wijoyo, jatuh sepenuhnya ke tangan Ibu Arini Handayani. Baskara diberikan hak kunjung yang sangat terbatas, 1 kali dalam 2 minggu, tidak boleh menginap, dan harus dilakukan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh penggugat. Hak ini pun bersyarat, jika dalam evaluasi psikologis Baskara menunjukkan perilaku yang tidak stabil, hak kunjung dapat dicabut sewaktu-waktu. 3. Mengenai harta gonogini. Majelis Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang kuat, memutuskan bahwa PT Arini Sandang Sejahtera beserta seluruh aset turunannya, termasuk rumah utama dan investasi lainnya, adalah murni harta bawaan dan hasil kerja keras pribadi penggugat. Baskara tidak berhak atas 1% pun dari perusahaan itu. Ia hanya diberikan hak atas nilai setengah dari sebuah mobil sedan yang dulu biasa ia pakai, mobil yang kenyataannya sudah ia jual untuk biaya hidup dan membayar pengacara.
4. Sebagai seorang ayah, Baskara diwajibkan untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya. Jumlahnya tidak besar, sebuah angka simbolis yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun, kewajiban itu terasa seperti hinaan pamungkas bagi seorang pria yang kini tidak memiliki penghasilan sama sekali. Arini tidak bersorak. Ia hanya memejamkan matanya sejenak, merasakan sebuah beban seberat gunung yang selama bertahun-tahun menekan pundaknya, kini terangkat seluruhnya. Ia merasa ringan. Di seberang ruangan, Baskara duduk mematung, wajahnya kosong, matanya hampa. Ia bukan hanya kalah, ia telah dimusnahkan. Di belakangnya, ibunya terisak tanpa suara, sebuah ratapan pilu atas kejatuhan pangeran kesayangannya. 1 tahun kemudian, angin musim semi yang sejuk meniup kelopak-kelopak bunga sakura yang bermekaran, menghujani taman di Shinjuku Gyoen, Tokyo, dengan warna merah jambu yang lembut. Di bawah salah satu pohon, Arini duduk di atas tikar piknik, tersenyum sambil memperhatikan Bima yang kini berusia 7 tahun, berlari-larian dengan riang, mencoba menangkap kelopak bunga yang berterbangan. Ini adalah liburan yang pernah ia janjikan pada dirinya sendiri. Sebuah hadiah kemenangan. Setahun telah berlalu sejak hari putusan itu. Setahun yang ia gunakan untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali dunianya di atas fondasi yang baru dan kokoh. Perusahaannya, setelah dibersihkan dari parasit, justru berkembang semakin pesat. Tanpa ada lagi kebocoran dana untuk gaya hidup mewah seorang direktur fiktif, arus kas perusahaan menjadi sangat sehat. Arini meluncurkan lini busana anak-anak yang terinspirasi dari Bima, dan produk itu meledak di pasaran. Ia bukan lagi sekadar seorang pebisnis yang bertahan, ia adalah seorang visioner yang berjaya. Kehidupan pribadinya pun menemukan ritme yang damai. Rumahnya kini penuh dengan tawa Bima, lukisan-lukisan cat air hasil karya anaknya, dan aroma masakan Butini yang menenangkan. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi kecurigaan. Hanya ada kehangatan. Ia bahkan mulai membuka hatinya kembali. Ada seorang arsitek duda yang menjadi rekanan bisnisnya, seorang pria yang matang dan baik hati, yang beberapa kali mengajaknya minum kopi. Arini tidak terburu-buru, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa membayangkan masa depan di mana ia tidak sendirian, bukan karena butuh, tapi karena ingin. Bagaimana dengan Baskara? Kabar tentangnya sesekali masih sampai ke telinga Arini. Kehidupannya adalah antitesis dari kemajuan Arini. Ia menjadi cerita peringatan di kalangan teman-teman lama mereka. Setelah kalah di pengadilan, ia mencoba mencari pekerjaan, namun reputasinya yang hancur dan ketiadaan keahlian yang nyata membuatnya sulit mendapatkan posisi yang layak. Ia kini bekerja sebagai staf penjualan junior di sebuah dealer mobil, sebuah pekerjaan yang jauh dari gaya hidup yang pernah ia jalani. Ia tinggal bersama orang tuanya, terus-menerus mendengar omelan ibunya tentang betapa bodohnya ia melepaskan tambang emasnya. Hak kunjungnya kepada Bima jarang ia gunakan. Beberapa kali pertemuan pertama terasa canggung dan dipaksakan. Baskara tidak tahu bagaimana cara berbicara atau bermain dengan putranya sendiri tanpa iming-iming mainan mahal atau liburan mewah. Dan Bima, yang kini hidup dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih, merasakan jarak itu. Baginya, ayah adalah figur asing yang sesekali muncul, bukan bagian penting dari hidupnya. Perlahan, Baskara menyerah dan kunjungannya menjadi semakin jarang, hingga nyaris tidak ada. Dan Riana? Arini pernah mendengar selentingan kabar bahwa ia pindah ke Surabaya. Mengganti namanya, bekerja di sebuah butik pakaian, dan menjalani hidup yang jauh lebih sederhana. Pertemuannya dengan Arini dan kesaksiannya di pengadilan seolah menjadi titik balik yang memaksanya untuk melihat realita. Ia belajar dengan cara yang paling pahit bahwa kemewahan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. "Bunda, lihat. Aku dapat banyak," seru Bima, berlari menghampiri Arini dengan kedua tangan mungilnya yang penuh dengan kelopak sakura. Arini tertawa, membersihkan beberapa kelopak yang menempel di rambut putranya. Ia memeluk Bima dengan erat, menghirup aroma sampo anaknya yang manis. Saat itulah ia sadar. Dendamnya telah lama menguap, tergantikan oleh rasa syukur. Kemenangannya yang sesungguhnya bukanlah saat hakim mengetuk palu. Bukan pula saat ia melihat Baskara hancur dan Riana tersingkir. Kemenangannya adalah momen ini.
Duduk di bawah pohon sakura bersama putranya yang sehat dan bahagia, dengan hati yang damai dan masa depan yang terbentang cerah di hadapannya. Pengkhianatan itu, rasa sakit itu, ternyata adalah api penyucian. Sebuah proses menyakitkan yang membakar habis semua bagian hidupnya yang busuk, menyisakan ruang bagi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah untuk tumbuh. Balas dendam terbaiknya bukanlah dengan menghancurkan masa lalu Baskara, melainkan dengan membangun masa depannya sendiri yang gemilang. Dan di bawah hujan sakura yang lembut, Arini tahu, ia telah berhasil. Ia telah menang.